Perkenalkan, saya Alfariatus Solehah, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai materi evaluasi konvensional CRM menuju sosial CRM. Latar belakang, CRM menjadi kunci untuk membuat keunggulan kompetitif. Penggunaan CRM saat ini sudah beralih dari konvensional CRM menuju sosial CRM. Adanya sosial CRM terdapat banyak kemudahan seperti ketika informasi pelanggan yang lebih banyak melalui media sosial, memperoleh insting pelanggan dan konsumen servis yang lebih baik. Praktek CRM semakin berkembang dan diiringi dengan perkembangan teknologi. Pemasaran tradisional dipakai sebelum era internet merajalela. Dari pemasaran tradisional maupun modern memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa mengambil manfaat dari kedua metode tersebut. Evolusi strategi pemasaran dari metode tradisional menuju metode modern ditinjau dari 4 unsur metode pemasaran, yaitu surat pos menuju surat elektronik dan print menuju blog atau situs web, dari broadcasting menuju online video advertising, dari telepon menuju gadget atau smartphone. Dalam prakteknya, pemasaran membutuhkan pelanggan dalam menjalankan pemasaran tradisional. Hal ini dikarenakan pelanggan adalah orang atau lembaga yang memberi barang atau jasa secara rutin atau berulang-ulang. Karena barang atau jasa yang dibeli mempunyai manfaat. Hubungan yang terjalin antara pelanggan dengan pemasaran tentunya ada pengukuran untuk menentukan seberapa baik perusahaan menciptakan nilai tambah dari investasi tertentu. Namun, tidak ada metrik setara yang mengukur seberapa baik perusahaan menciptakan nilai dari asetnya yang paling langka dan karenanya paling berharga pelanggannya. Return on Customer atau ROC adalah metrik bisnis baru yang dirancang untuk mengukur jumlah nilai yang diciptakan bisnis dengan memperoleh, mempertahankan, dan kemudian mengembangkan basis pelanggannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Jaya, NIM 013. Saya akan menjelaskan tentang tradisional marketing. Nah, di dalam tradisional marketing itu yaitu teknik pemasaran yang dilakukan secara konvensional atau non-digital. Nah, dalam salah satu contoh tradisional marketing itu yang sering digunakan itu cara memasang iklan di brosur, koran atau majalah. Nah, salah satu kelemahannya tradisional marketing ini adalah hasilnya yang tidak dapat terukur sama sekali, dan biayanya itu juga relatif lebih besar dan berat bagi perusahaan untuk memasang iklan tersebut. Dan dalam tradisional marketing, pemasar itu tidak melakukan interaksi dengan publik. Dalam berinteraksi dengan calon pelanggan, tradisional marketing ini menggunakan alat bantu, yaitu seperti printer dalam mencetak pamflet, backdrop, atau melalui broadcast. Nah, dan berbanding balik dengan digital marketing yang identik dengan keefisiensiannya dan yang efektif karena menggunakan fasilitas yang lebih modern, yaitu menggunakan internet dan dibantu oleh teknologi yang dapat dijangkau oleh publik dan mudah bagi pelanggan untuk memberikan feedback dari layanan yang diberikan oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yulia Cipta, NIM 015, dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perbedaan digital marketing dengan tradisional marketing. Digital marketing bisa dilihat yaitu meliputi situs sosial, telepon genggam, email, search engines, murah dan dapat langsung berinteraksi dengan target konsumen,
dapat menjangkau seluruh konsumen tanpa ada batasan jumlah dengan bantuan teknologi, dapat terjangkau kapan saja, serta mudah untuk mendapatkan feedback. Sedangkan tradisional marketing meliputi print media pamflet, broadcast, and telepon, mahal dan tidak dapat berinteraksi langsung dengan publik, serta punya limit untuk berinteraksi dengan publik, punya batasan waktu per periode, serta memakan waktu. Berdasarkan penjelasan tadi bahwa perbedaan antara tradisional marketing dengan digital marketing itu memiliki kelebihan masing-masing. Meskipun menggunakan saluran yang bersifat tradisional, bukan berarti tradisional marketing itu dibilang kuno dan tidak layak lagi untuk digunakan. Karena baik digital marketing dan tradisional marketing itu memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan bisnis dengan para konsumen, sehingga strategi marketing bisa lebih maksimal jika dapat menggabungkan di antara keduanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pelanggan. Pelanggan adalah orang atau lembaga yang membeli barang atau jasa secara rutin atau berulang-ulang karena barang atau jasa yang dibeli mempunyai manfaat. Pelanggan adalah seseorang yang melakukan pembelian suatu produk dan melakukan interaksi pada periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Pelanggan adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan produk, barang, atau jasa pada periode dan waktu tertentu secara tetap dan berkala. Pelanggan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Triwahyuni, NIM 017, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management yaitu proses mengelola informasi yang rinci tentang pelanggan dan semua informasi yang bersentuhan dengan pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Di sini penerapan CRM antara lain bertujuan agar perusahaan menjadi lebih baik dalam mendapatkan data pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Penerapan CRM juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan segala bentuk data dan informasi terkait pelanggan melalui telepon, email, web, seminar, pameran, masukan dari hasil pembicaraan dengan staf dan pemasaran, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nur Laila, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengukur Return on Customer. Return on Customer atau ROC adalah metrik bisnis baru yang dirancang untuk mengukur jumlah nilai yang diciptakan bisnis dengan memperoleh, mempertahankan, dan kemudian mengembangkan basis pelanggannya. Ini dihitung dengan cara Return on Customer sama dengan current period cash flow ditambah change in customer equity per total customer equity at the beginning of this period. Ketika ROC positif perusahaan, Anda menciptakan nilai dari basis pelanggan Anda, baik dengan meningkatkan penjualan pada periode saat ini atau dengan meningkatkan kemungkinan pelanggan akan melakukan lebih banyak bisnis dengan perusahaan Anda di masa depan. Return on Customer mewakili biaya dan trade-off yang melekat dalam bisnis,
Misalnya, sebuah perusahaan melakukan kampanye pemasaran jarak jauh yang agresif, mungkin meningkatkan arus penjualan periode, tetapi juga mengurangi kemungkinan pelanggan akan membeli lagi di masa depan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teknologi dan pelanggan. Customer Relationship Management merupakan strategi dalam bisnis yang mengelola hubungan dengan pelanggan dengan melalui proses antara manusia dan teknologi. Kemudian, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan tradisional berfokus pada mengumpulkan dan mengelola data statis pelanggan seperti informasi riwayat pembelian, kontak pelanggan, dan demografi pelanggan. Informasi ini dapat diperoleh dari interaksi email, telepon, maupun interaksi langsung dengan pelanggan. Sosial CRM memberikan informasi yang lebih dalam dibandingkan CRM tradisional dengan menambahkan data pelanggan yang berasal dari jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, Line, atau WhatsApp. Saya Winda Arum Dinasti NIM 042 akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu Social CRM. Social Customer Relationship Management atau Social CRM adalah penggunaan layanan, teknik, maupun teknologi media sosial untuk membantu bisnis dalam berhubungan dengan pelanggan. Menurut Greenberg, CRM sosial atau SCRM adalah rasionalitas dan prosedur bisnis yang ditopang oleh tahap inovasi, pengelolaan bisnis, teknik, dan kualitas sosial yang dimaksudkan untuk memikat klien untuk memberikan penghargaan yang berharga secara umum di tempat yang terpercaya dan lingkungan bisnis langsung. CRM sosial memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui media yang dipilih oleh pelanggan, baik melalui telepon, chat, email, atau media sosial. Hal ini membantu bisnis dalam memberikan customer service dan insight pelanggan yang lebih baik melalui data pelanggan dari media sosial. Terima kasih.